Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, nama budaya, maju terus, Indonesia berbudaya. Kali ini kita ada di Elite Club Epicentrum di Jakarta. Alhamdulillah nih kita diundang di Jakarta nih. Ini bersama narasumber pakar komunikasi, ada pengamat politik. Halo, selamat siang. Bersama Dr. Haji Andi Budi Sulistianto atau Gus Andi, beliau pakar komunikasi. Di sampingnya ini ada pengamat politik, Bang Oyo. Jadi kali ini kita akan membahas penerapan perilaku dalam kehidupan sehari-hari mengaplikasikan Pancasila yang saat ini semakin hari semakin semakin melemah, semakin menurun. Nah, kebetulan ini dua narasumber ini kelihatan seger-seger ini. Oh ya. Kelihatan seger sekali ini. Nggak tahu ini. Kita ada di klub ini sehingga harapan kita bisa menggali, memberikan edukasi kepada masyarakat. Langsung kepada pengamat politik ini kan banyak nih, Bang Oyo. Bang Oyo ini kan sudah pernah menjadi wakil rakyat ya. Tentu bisa melihat dari atas ke bawah aplikasi dari Pancasila. Sekarang kan banyak orang mengatakan aku Pancasila, aku nasionalis, NKRI harga mati. Tapi dalam aplikasi harian ini kelihatannya kan sangat kurang sekali, sehingga muncul kata intoleran, terus kemudian radikal. Ini kan cermin bukan Pancasila. Nah, menurut Bang Oyo, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, kesalahan utama di dalam mengaplikasikan sebuah ideologi itu adalah karena kita kekurangan contoh. Nah, artinya kita ini kekurangan role model. Setiap hari kita melakukan sebuah sosialisasi terkait satu konsep, entah itu Pancasila, entah itu berbuat kebaikan, entah itu aturan macam-macam, tapi kita tidak pernah mengikuti dengan contoh. Nah, ini permasalahan besar di dalam mengimplementasikan sebuah ideologi besar. Makanya kalau saya kembali membawa kepada format Nabi Muhammad ketika menyebarkan Islam, sebenarnya tidak ada cerita di dalam sebuah nas Al-Quran kita ataupun hadis itu Nabi disuruh menyebarkan agama Islam dengan khutbah, dengan perkataan, dengan banyak macam-macam, tapi pakai contoh. Apa itu contoh? Akhlakul karimah. Itu termaktub di dalam sebuah hadis qudsi, dikatakan laqad wa ma bu'istu illa liutamima makarimal akhlak. Artinya bahwasanya sesungguhnya aku tidak mengirim engkau ya Muhammad ke bumi itu kecuali untuk melengkapi akhlak manusia. Dikonfirmasi di surat Muhammad di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada di dalam diri Rasulullah itu contoh-contoh bagaimana berakhlak karimah. Apa makna dari ini? Bahwasanya Islam harus disebarkan pakai contoh, pakai example, bukan pakai perkataan, bukan pakai perkol, bukan pakai khutbah yang terlalu berlebihan. Nah, ini yang kita kurang. Contoh-contoh atau role model terhadap sebuah implementasi ideologi besar. Dalam konteks ini kita bicara Pancasila. Ini yang jarang. Selalu kita hanya bernarasi, menyampaikan apa semua, dan ini permasalahan besar gitu loh. Sebab ideologi itu tidak boleh hanya sekedar sampai pada tulisan, tetapi dipaksa untuk berimplementasi. Makanya terus terang saja, negara-negara yang seperti Cina, Rusia, itu kenapa berhasil dalam menanamkan ideologi? Dipaksa, ada modelnya. Nah, ini yang kita kekurangan ini. Nah, Pancasila itu harus dipaksakan masuk di dalam rumus ruangan kehidupan masyarakat kita. Nah, ini yang menurut saya yang kita ini kekurangan contoh, kita kekurangan role model. Gak ada contoh yang kita mau lihat ini. Semua orang hanya membicarakan tentang konsep ini A, B, dan C. Ini kayak seperti menghafal ini ujian. Ini yang tidak boleh. Ini yang kekurangan kita. Jadi Pancasila dia kuat di perkataan tapi lemah di perbuatan. Inilah yang terjadi, Mas Imam. Oke. Menurut Bang Oyo nih, selama ini kan banyak orang ya mengatakan aku Pancasila, sedangkan mereka yang bertentangan dianggap bahwa ini kelompok radikal. Ini menurut Bang Oyo win-win solutionnya kayak apa ini? Ini tidak boleh ada win-win solution. Semua harus solution. Harus ada win-nya semua ya. Tidak boleh dia win di sana dengan konsep dia, di sini juga win dengan konsep dia. Karena tidak ada cerita dua konsep ini harus disatukan dalam satu. Intinya adalah Pancasila. Bukan
konsepnya si 1A itu kita bawa masuk ke sini, kita bawa masuk B ke sini, kita bernegosiasi, tidak ada. Yang tidak boleh terjadi itu adalah terjadi pembelahan masyarakat di tengah-tengah kita. Makanya harus bersatu gitu. Faktanya ini kan ada terbelah nih. Ya berarti kan ini kita ada permasalahan serius di dalam implementasi ini. Kita pertama tidak ada model. Tidak ada model dari kelompok A, tidak ada juga model dari kelompok B, dan ini permasalahan besar. Peran serta pemerintah itu bagaimana? Harus memaksakan konsep ini, konsep Pancasila atau konsep ideologi harus dipaksa. Masa Pak Harto dulu Pancasila kan dipaksa, harus masuk di sendi-sendi kehidupan kita, tidak boleh ada yang tidak. Maka terbentuklah pada saat itu BP7 ya. Nah, sekarang kan diganti dengan apa itu? BPIP. Nah, BPIP harus diberi kekuasaan besar. Jadi bukan hanya sekedar dia institusi negara, tapi tidak punya sifat yang kira-kira dia harus memiliki sifat yang bisa memaksa. BP ini harus dikasih kekuasaan, harus dikasih kekuatan. Jadi format BPIP yang sekarang ini menurut saya sangat lemah sekali, jauh sekali dari format BP7. Jadi saran saya sebagai seorang politisi atau praktisi politik, BPIP harus diberi kekuatan. Bukan dia hanya sekedar menjadi lembaga institusi edukasi, bukan dia hanya menjadi lembaga negara untuk sosialisasi, ini salah. Harus diberi fungsi yang sifatnya sedikit lebih teknis gitu loh, tapi sedikit memaksa. Ini kan negara ya. Apakah selama ini memang BPIP tidak ada fungsinya? Tidak ada fungsinya sama sekali. BPIP ini hanya menjadi fungsi edukasi dan fungsi sosialisasi, dan ini percuma gitu loh. Kalau memang ini hanya begini tugas, saya bubarkan saja. Berarti artinya BPIP hampir sama dengan Menteri Komunikasi ya, hanya memberikan. Enggak, ini lebih rendah ini. Lebih rendah dari Menteri Komunikasi. Ini hanya sekedar, ini loh, BP itu cuma seperti LSM tapi punya negara. Itu loh. Ini menurut pandangan saya, artinya oke, kamu sebarkan konsep ini biayanya, itu salah. BPIP harus menjadi sebagai lembaga negara yang harus sedikit memaksa. Oke, saya mau cek di organisasi mana yang terjadi tidak jalan ini konsep Pancasila. Bukan hanya sekedar seremonial, bukan hanya sekedar implementasi atau sosialisasi, bukan itu. Berarti sampai hari ini menurut Bang Mulyo, peran serta pemerintah dalam mengaplikasikan Pancasila ini masih kurang. Ya. Belum berjalan. Okay. Bukan masih kurang. BPIP ini lemah sekali. Oke. Menurut Gus Andi ini sebagai pengamat atau pakar komunikasi dan budaya, Pancasila tidak lepas dari budaya. Bagaimana menurut Gus Andi terkait dengan kurang peran sertanya pemerintah dalam mengaplikasikan Pancasila? Apakah karena memang belum ada program atau mungkin kurang komunikasinya dan sosialisasinya? Iya, terima kasih. Ya, semua pesan-pesan, ide-ide ataupun rencana-rencana kerja pemerintah itu kalau lemah dalam melakukan komunikasi tidak sampai ke sasaran. Nah, BPIP yang sekarang menjadi badan pemantapan ideologi Pancasila ini harus menggunakan teori difusi inovasi dalam teori komunikasi ya. Artinya inovasi itu kan sebuah ide ya, ide brilian, gagasan dan sebagainya. Ya, ini harus dikomunikasikan inovasi ini melalui sebuah konsep teknologi dan sebagainya agar masuk ke ruang-ruang komunitas-komunitas, sasaran-sasaran yang ada kaitannya, memang dibutuhkan tersosialisasinya program ini. Nah, ini adalah sebuah proses difusi inovasi yang menarik, yang memang nanti arahnya pada proses membudayanya Pancasila itu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita lihat dulu bahwa Pancasila ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang ini diada-adakan. Ini sudah ada di alam Nusantara ini sejak zaman kerajaan-kerajaan dulu. Nilai-nilai budaya ya, budaya kan kebiasaan ya, habitus, habitat dan sebagainya itu sudah ada, lahir di bumi Nusantara ini. Dan Presiden Soekarno itu hanya menggali, menunjukkan bahwa kita ini loh punya sebuah kerangka dasar yang kuat kalau ingin berbangsa itu dengan Pancasila. Nah, Pancasila yang sekian 5 sila itu dengan banyaknya kalau dibuat rincian-rincian, tapi intinya sebenarnya Pancasila itu ya gotong royong itu. Nah, kita lihat dalam perjalanan sejarah dulu, kita ini sudah
melakukan komunikasi antar etnis. Jadi politik identitas dan sebagainya dari dulu ada, tapi tidak menjadikan politik identitas itu untuk berseteru. Ya, Raden Wijaya, raja pertama Majapahit itu adalah gabungan keturunan dari Sunda dan Jawa. Bapaknya seorang raja di Sunda Galuh, ya Raikenda Dharma, ibunya keturunan Kenaro, ya. Itu ibunya adalah Lembutal, ya. Jadi yang masih keturunan dengan Kenaro, dan ini adalah kombinasi antara Jawa dan Sunda. Dan itu sebenarnya aplikasi dari Pancasila. Iya, jadi persatuan itu sudah terbina dengan dulu. Persatuan terbina karena adanya toleransi, karena adanya keberagaman yang disatukan. Ada nilai-nilai yang sudah ditunjukkan, dibangun itu. Ya, perbedaan pendapat selalu ada, tapi selalu ada cara-cara untuk mengkanalisasi, menetralisir sehingga menjadi satu tujuan-tujuan yang besar. Kalau tidak punya tujuan dan tidak bisa mengeksploitasi baik nilai-nilai budaya itu, tidak mungkin kerajaan Majapahit bisa berdiri megah. Nah, terus aplikasi untuk tahun sekarang ini, ke depannya? Dalam proses perkembangan transformasi peradaban yang ke depan ini kan makin pesat. Bercampurnya budaya luar negeri dan sebagainya ini nggak apa-apa berjalan, tapi kalau kita punya dasar yang kuat, nilai-nilai Pancasila, itu akan mengendalikan generasi muda kita. Dan ini hanya bisa dimengertikan kepada komunitas, kelompok kepentingan dan sebagainya ini melalui proses distribusi inovasi tadi itu. Karena apa? Kalau masyarakat kita ini terus ditekankan, apalagi idenya Bang Wahyu ini benar, beri kekuasaan yang lebih BPIP ini, bukan sekedar formalitas sebagai lembaga untuk menjaga pemantapan Pancasilanya, tapi bagaimana hal-hal baru yang terkait dengan kepancasilaan ini tumbuh dan berkembang di masyarakat sesuai dengan zamannya. Kalau dulu orang harus didoktrin, suruh baca butir-butir, sekarang masyarakat kita, anak-anak muda nggak mau. Caranya apa? Ya dengan teknologi komunikasi, teknologi massa, dengan sosial media, orang baca dengan gaya yang santai, dengan konten-konten yang lucu, dengan masukan-masukan terkait dengan kepancasilaan itu sendiri. Dan ini harus dibangun oleh semua institusi, baik itu yang ada di pemerintahan, di yudikatif maupun di legislatif. Harus ada unsur-unsur yang memotori ini. Tapi di dalam komunikasi massa itu kan pasti ada kelemahannya nih, Gus. Kalau apalagi menggunakan hanya media, kan tidak semua. Sedangkan antara BPIP, pemerintah dan legislatif maupun masyarakat, ini kita melihat kan belum sinkron ini. Terutama tadi disampaikan BPIP itu masih lemah, bahkan tidak berfungsi. Hanya sebatas seperti yang disampaikan pengamat politik tadi, BPIP ini semacam LSM miliknya pemerintah, di bawahnya kementerian. Ini kelemahan di komunikasi mana nih, Gus? Satu lembaga ini terpusat di pusat. Ini harus di breakdown sampai ke provinsi, harus dibentuk unit-unitnya ini, terus sampai ke bawah. Yang satu, kedua diberi penguatan, undang-undang regulasinya harus diperbarui untuk supaya aparat, organ-organ lainnya menggunakan instrumen-instrumen ini untuk memberikan pemahaman pada masyarakat luas. Tidak mungkin gerak program itu dapat terlaksana dengan sempurna sebagainya, tapi ini harus ada langkah-langkah konkret. Berarti diperlukan komunikasi politik juga ya? Komunikasi politik perlu, ya komunikasi massa perlu, teori inovasi tadi perlu, apalagi ada komunikasi bisnisnya juga perlu, karena ini ada kait-kaitan semuanya ini dengan media, dengan pengusaha-pengusaha yang terkait dengan industri besar, apalagi ada kaitannya dengan investasi asing. Ini harus Pancasila harus masuk ke situ. Sekarang terjadinya proses-proses bentrok dan sebagainya antara tenaga kerja Indonesia dengan ini kan karena tidak ada jembatan, tidak ada katalisator yang dimasukkan dalam unsur-unsur Pancasila di situ. Menurutnya nilai nasionalismenya itu sangat tinggi. Pancasila ini penting untuk justru menjadi jembatan ya yang baik agar
kegotong royongan, toleransi ada di situ semuanya. Dan ini belum mulai reformasi, mulai menurun ya. Nah betul itu. Jadi ini harus dikejar ini. Berarti Gus Andi sepakat bahwa BPIP harus diberikan peran yang sama seperti BP7 dulu. Ya. Munculnya P4, terus bujut-bujut Pancasila, Ya. itu kan ini sudah hilang nih Gus ya. Apa yang menjadi ide atau usulan Gus Andi kepada pemerintah maupun kepada BPIP agar masyarakat itu kembali, bolehlah reformasi, zaman boleh berubah, Ya. tapi nilai ideologi Pancasila ini tidak berkurang. Ya, jadi gunakan maksimal instrumen struktural di bawah. Jadi di BPIP harus membentuk unit-unit di bawahnya. Kedua, unsur-unsur yang ada di dalam itu jangan lupa selalu mengikutkan tokoh-tokoh agama, tokoh budaya. Sekarang sudah saya lihat komposisinya bagus, tapi unsur-unsurnya itu harus dipertajam lagi ya. Golongan-golongan semuanya masuk di situ agar apa, terjadi harmonisasi. Itu nanti yang mewakili kelompok-kelompok lainnya supaya masyarakat melihat sudah terwakili, berdialog, kemudian ada konten-konten yang diciptakan dengan tokoh-tokoh ini serasa nyaman. Artinya sosial media itu dinikmati untuk direkam dalam benak pikiran khalayak itu, oh seperti ini, oh yang dimaksud Pancasila zaman sekarang seperti ini dan sebagainya. Inilah yang membuat jati diri bangsa ini akan bertahan dan mengokohkan NKRI. Apapun yang terkait dengan permasalahan, ada banyaknya tenaga kerja asing masuk dan sebagainya, itu kalau kita bisa mendialogkan ini dengan baik, tidak ada friksi. Ya, kembali ke Bang Oyo nih. Tadi disampaikan bahwa BPIP itu semacam LSM. BPIP ini sangat lemah atau kurang powernya, sehingga mengaplikasikan Pancasila ke bawah itu belum bisa maksimal. Seperti yang kita lihat di daerah, di masing-masing daerah ini, mereka egosentrisnya kan semakin tinggi nih. Ini menurut Bang Oyo ini kelemahan dan kesalahannya di mana ini? Ya, kelemahannya itu adalah kelemahannya itu adalah ketidakmampuan kita mensosialisasikan ideologi negara ini. Akhirnya ideologi kedaerahan yang muncul, itulah yang sering kita sangka sebagai politik identitas. Akhirnya orang Sulawesi merasa dia lebih hebat daripada orang Jawa yang datang ke situ. Atau orang Jawa merasa lebih hebat daripada orang Sulawesi yang datang di Pulau Jawa. Ini permasalahan serius ini. Kalau kita memang mau mengarah kepada sebuah kekuatan nasional, maka Pancasila harus mampu melebur ini, harus mampu mengkonvergasi seluruh kultur itu menjadi kultur Indonesia, namanya Pancasila. Nah, kalau ini bisa kita laksanakan dengan sebuah kekuatan satu lembaga negara yang diberikan kewenangan berlebih, begini loh, ini sederhana. Kan kita tahu BIN toh? BIN itu adalah Badan Intelijen Negara yang tugasnya mengawasi seluruh pergerakan manusia Indonesia. Ada sesuatu yang salah, dia laporkan cepat dan dia membuat sebuah keputusan. Seperti itu, tetapi ini mensosialisasi, bukan pengawasan. Kalau BIN kan pengawasan, tapi ini adalah mensosialisasikan. Tiap hari tidak boleh berhenti ini. Apa sih susahnya untuk mensosialisasikan ini? Nah, saya juga punya usul bahwasanya kalau memang BPIP ini turun sampai di daerah, kalau bisa di situ misalkan ada beberapa pengurus yang semuanya forumnya itu adalah forum rektor, atau ada satu utusan dari kepala sekolah SMA di masing-masing daerah, provinsi dan kabupaten, itu turunannya supaya sosialisasi itu langsung masuk di pusat inti pendidikan masyarakat itu. Di mana sih pusat pendidikan terbesar? Ya sekolah. Kedua nanti di ruang-ruang umum seperti pasar, seperti tempat berkumpul macam-macam. Tapi sekolah itu kan adalah tempat di mana hampir kira-kira 40% penduduk kita itu ada di sekolah. Ada di tempat itu, mereka berkumpul sejak kecil. Karena memang menanamkan ideologi itu harus dari ketika dia kecil, bukan ketika dia sudah berumur 50. Apalagi ini ideologi kita ini kan ideologi yang mengakar ya. Nah, menurut saya harus ada penguatan. Kalau tidak, ini hanya sekedar menjadi simbolik saja. Contohnya untuk membuat penguatan Pancasila selain itu apa? Ya tidak bisa, harus pakai kelembagaan, harus diinstitusikan. Berarti sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Seperti Jadi yang disampaikan oleh pakar komunikasi tadi, institusionalisasi lembaga BPIP itu harus terjadi dari atas sampai ke bawah. Sehingga kita bisa mengamankan ideologi itu sampai di tempatnya gitu loh. Jangan sampai ideologi itu hanya ada diskusi di tingkat elit. Kan diskusi tentang BP ini kan hanya sekitar di kita lebih banyak di Jakarta daripada di daerah, daripada di Papua, daripada di mana-mana. Kalau perlu, dan itu memang tidak dirasakan oleh masyarakat. Tidak ada rasanya. Kalau perlu orang asing yang masuk di sini dikasih buklet tentang Pancasila dan apa sih
orang Indonesia itu dengan interaksi ideologisnya, supaya ngerti, jangan hati-hati, jangan sentuh masalah-masalah ini. Kita ini boleh ada globalisasi, ada liberalisasi, tapi begitu masuk Indonesia ada Pancasila gitu loh. Artinya sepakat bahwa Pancasila masih harus dipertahankan sebagai ideologi. Oh harus, karena kita tidak bisa tidak tanpa ideologi. Kalau tidak ada ideologi nanti hancur kita ini. Indonesia ini bukan sebuah bangsa besar dalam artian begini. Ini kumpulan bangsa-bangsa. Maka harus ada pengumpulnya. Nah, ideologi Pancasila itu. Dan itulah bagaimana Soekarno dan para pendiri founding fathers kita itu mengambil intisari Pancasila sebagai kekuatan pemersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, coba lihat, kalau tidak ada itu ya orang Sulawesi tetap jadi orang Sulawesi, orang Kalimantan tetap jadi orang Kalimantan, tapi dengan Pancasila melebur menjadi satu. Ini namanya konvergensi culture atau convergent ideology, penyatuan namanya. Oke. Gus Andi, berarti ilmu komunikasi apa yang simple, praktis, bisa diaplikasikan antara pemerintah, BPIP atau badan ini, kemudian dengan masyarakat, sehingga bisa membangkitkan atau memantapkan kembali Pancasila? Menurut komunikasi itu apa? Ya, jadi kalau antar institusi negara, tentu komunikasi politik memegang peran yang penting ya, karena pesan-pesan dari para pelaku politik ini itu mencerminkan nanti terjadi negosiasi, ada keputusan politik ya. Jadi untuk memperbesar BPIP itu diperlukan payung hukum, dan disitulah terjadi pembicaraan politik sehingga menjadi keputusan politik. Akhirnya BPIP punya payung hukum yang lebih besar lagi. Nah, dalam konteks untuk membuat bagaimana ide-ide cemerlang terkait dengan konten-konten terkait dengan misi apa yang terkait dengan Pancasila, kekinian dan sebagainya, perlu komunikasi massa. Jadi teknologi komunikasi yang disampaikan oleh McLuhan itu benar, bahwa setiap kali ide itu disebarkan oleh itu sebarannya cepat sampai ke masyarakat. Dan kita ini zaman modern ini nggak mungkin dengan pertemuan langsung seterusnya dan sebagainya, ini harus dengan teknologi massa yang menyebar luas. Nah, tapi dalam para pelaku-pelaku penyuluh ya Pancasilais dan sebagainya itu akan tepat menggunakan teori difusi inovasi tadi itu. Jadi bagaimana inovasi yang ada, Pancasila diberikan suatu pemahaman yang moderat dan sebagainya ini dikomunikasikan dan dibudayakan sehingga sampai ke sasaran-sasaran kepentingan ini. Nah, ini memang harus saling bersambut ini, teori-teori komunikasi politik, komunikasi massa dan difusi inovasi. Difusi inovasi ini sebuah teori yang hampir terbaru ini ya, itu yang meluncurkan Roger ya, Everett Roger tahun 1964 dalam bukunya Diffusion of Innovation itu. Ini bagus sekali karena disitulah nanti akan ada apa ya, saling keterkaitan antara orang yang diberikan sasaran untuk supaya mengerti Pancasila dengan orang yang memberikan pengertian Pancasila. Jadi nggak boleh putus ini, seperti yang disampaikan Bung Yu tadi, ideologi ini sudah benar dan itu sudah termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah disepakati, tidak mungkin berubah karena di alinea keempat itulah Pancasila ada, di cover dengan kekuatan yang hebat sebagai nafas bangsa ini. Nah, di situ tidak mungkin berubah lagi format dari kalimat Pancasila itu ya, mulai ketuhanan yang sampai keadilan sosial itu, 5 sila itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Batang tubuhnya boleh diamandemen, boleh dibolak-balik dan sebagainya, tapi pembukaan ini fake ini atas berkat rahmat Allah ya. Ini luar biasanya the founding father kita ini merumuskan, menggali nilai-nilai Pancasila yang ada di bumi Nusantara ini, bukan import ini gitu. Oke, baik Pak pemirsa, kita diskusi di klub ini fitnessan, kebetulan ini narasumber juga masih seger-seger ya, maka mindsetnya masih enjoy untuk menyampaikan pendapat. Kali ini kita memperoleh satu kesimpulan bahwa Pancasila ini masih sangat relevan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sayangnya di era reformasi ini nampaknya Pancasila sudah mulai terkikis. Pengaplikasian Pancasila mulai terkikis dengan munculnya intoleran, radikalisme, bahkan muncul kata politik identitas. Nah,
Maka dari diskusi ini semoga penonton bisa memperoleh satu edukasi, satu pemikiran bahwa Pancasila masih penting, dan kita berharap peran BPIP ini diberikan sebuah peran yang besar dan bisa terbentuk sampai ke daerah, sehingga sosialisasinya, sehingga penguatannya bisa dirasakan oleh masyarakat paling bawah, bahkan generasi yang datang. Anak-anak adalah tanggung jawab kita, masa depan anak-anak dibangun mulai sekarang. Kehidupan ke depan adalah kehidupan anak-anak. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia dengan ideologi Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Terima kasih. Ya.